Lo pernah gak sih buka MetaTrader atau TradingView? Lihat chart, terus mikir, ini sebenarnya gua ngerti gak sih? Ya, hari ini kita ngobrol aja santai. Ngobrolin tentang trading. Bukan dari sisi teknikal doang, tapi dari sisi mental, pengalaman, sampai nyaris nyerah. Karena jujur, trading itu gak sesimpel buy di bawah, sell di atas. Kalau lo juga pernah ngerasa overthinking gara-gara candlestick, berarti video ini buat lo. Awalnya, gue kira trading itu gampang. Lihat orang upload profit gede. Lihat channel YouTube yang bilang, dengan strategi ini, kamu bisa untung tiap hari. Akhirnya gue belajar. Nonton video, ikut webinar, download e-book. Terus, buka akun demo, menang. Langsung buka akun real. Dan boom. MC pertama dalam hidup. Baru sadar. Yang bikin cuan itu bukan strategi doang. Tapi disiplin, sabar, dan kontrol emosi. Dan jujur aja, itu lebih susah daripada hafalin pola candlestick. Ada satu momen gak bisa gue lupain. Pas itu, akun gue udah profit 80%. Karena pede, gue buka posisi gede. Lupa pasang sal. Lalu news keluar. Harga nyelam lebih cepat dari harapan. Akun gue langsung ludes. MC. Gue diam. Gak ngomong apa-apa 2 jam. Dari situ gue belajar. Risk management itu bukan tambahan, tapi pondasi. Trading itu bukan soal seberapa besar lo bisa untung. Tapi, seberapa lama lo bisa bertahan di market. Banyak yang salah paham soal trading. Ada yang mikir, harus entry tiap hari. Harus profit tiap minggu. Gak boleh cut loss. Salah. Padahal, trader profesional aja kadang gak entry 3-4 hari. Sal itu bukan musuh, tapi pelindung akun. Dan cut loss itu bukan berarti gagal. Justru, itu bukti lo bisa jaga modal lo. Trading itu bukan soal menang terus, tapi soal punya sistem yang bisa bikin hasil akhir tetap positif. Meskipun ada loss di tengah jalan. Lanjut ke bagian 2, kita ngobrolin soal mental dan mindset. Karena ternyata, yang bikin gagal bukan strategi, tapi diri kita sendiri. Yang paling berat di trading itu, bukan cari setup, bukan belajar indikator, tapi ngontrol kepala sendiri. Lo bisa punya strategi 90% akurat. Tapi kalau lo panik, semua rencana mental buyar. Ada momen lo gak percaya analisa sendiri. Terus masuk market cuma karena FOMO. Atau udah loss 3 kali. Tapi malah revenge trade pakai lot lebih gede. Gue pernah. Dan setelah itu, gue sadar. Psikologi itu 80% dari game ini. Sisanya baru analisa teknikal dan strategi. Makanya makin kesini, gue lebih fokus ke mental. Sabar. Disiplin. Tahan ego. Karena, kadang musuh terbesar di market adalah jari lo sendiri. Kalau lo lagi di fase struggling, kena sal terus, sering nyalahin diri sendiri. Itu wajar. Semua trader pernah lewat fase itu. Yang penting, jangan nyerah, jangan buru-buru gedein lot. Trading itu bukan jalan cepat kaya. Tapi ini adalah jalan belajar jadi orang yang terstruktur. Lu akan belajar sabar. Belajar evaluasi. Belajar gak egois saat ngambil keputusan. Dan kalau lo tahan, lo akan nemuin versi diri lo yang jauh lebih dewasa dari sebelum kenal market. Ngobrol hari ini mungkin santai. Tapi mudah-mudahan bisa bikin lo ngerasa gak sendirian. Karena jujur, yang ngerasa trading itu sulit, itu banyak. Jangan buru-buru cari sinyal dari orang lain. Bangun sistem sendiri. Dan pelan-pelan percaya lagi sama analisa lo. Kalau lo pernah ngalamin fase struggle kayak gue, komen, pernah, di bawah. Dan kalau lo pengen lebih banyak ngobrol soal psikologi trading, klik like, subscribe, dan share ke temen lo yang lagi hampir nyerah. Sampai ketemu di obrolan trading berikutnya. Stay waras, stay disiplin.